Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Catur Atmaji. Kali ini saya akan masih melanjutkan dari video saya sebelumnya mengenai matriks. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya jelaskan mengenai dasar matriks. Sekarang saya akan lanjutkan mengenai identitas dari matriks. Oke, dalam sebuah operasi perkalian, identitas dikatakan ada ketika misalnya kalau dalam bilangan biasa, suatu bilangan biasa A itu dikalikan sesuatu, dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, satu ini disebut sebagai identitas perkalian. Dalam matriks, tentu saja yang kita bicarakan di sini adalah matriks, bukan bilangan biasa, skalar biasa. A kali suatu matriks I, dia akan menghasilkan A. Nah, I ini yang kita sebut sebagai matriks identitas. I ini kalau saya kalikan dengan A lagi, dia akan menghasilkan A juga. Nah, ingat, di sini A dia berukuran N kali N. Dia ukurannya persegi, dia berbentuk matriks persegi. Dari sini, kita bisa kembangkan ke properti matriks yang lain. Kalau saya punya I dan saya punya A, kalau dalam bilangan biasa, analognya, kalau saya punya A kali 1 sama dengan A, maka A dibagi A itu sama dengan 1. Atau sebenarnya lebih tepatnya bukan pembagian ya, tapi A kalikan 1/A atau A kali A pangkat min 1 itu sama dengan 1. A pangkat min 1 atau 1/A itu adalah kebalikan dari A atau inversi dari A. Sama persis juga ketika kita bicara mengenai matriks. A kali inverse ya atau identitas itu adalah A, maka saya akan memiliki A kali B itu sama dengan I, B kalikan A itu sama dengan I, hanya jika dan hanya jika B itu adalah inversi dari A. Tidak semua matriks memiliki inversi, tentu saja hubungannya adalah sama determinannya. Kalau dia tidak 0, maka dia memiliki inversi. Seperti pada bilangan biasa, 0 kali 1 sama dengan 0, tapi 0 tidak memiliki inversi, karena 1/0 dia tak terdefinisi. Begitu juga pada matriks. Nah, bagaimana inversi ini kita bisa tentukan atau kita bisa cari? Kita bisa cari dengan determinan, seperti yang kita bahas sebelumnya. Secara sekilas dulu. Determinan dari A kali, nah, kali berapa? Kali yang kita sebut sebagai adjoint dari A. Nanti akan kita bahas, tapi kalau sebagai contoh, pada matriks 2 kali 2, misalnya 1, 2, 3, 4, maka inversi dari A adalah 1/AD min BC, 1 kali 4, 2 kali 3, kemudian ini adalah 4, min 2, min 3, 1. Maka A inverse /adalah berapa ini? Min 2 ya. Berarti min 2, 1, 3/2, min 1/2. Di sini adalah kebalikannya. Ini A sama D ditukar, dan yang B sama C tinggal dikasih negatif kalikan determinannya. Ini kalau khusus 2 kali 2. Bagaimana kalau lebih dari 2 kali 2? Oke, nah, saya akan bahas berikutnya yang terkait dengan hal ini adalah mengenai minor, kofaktor, dan adjoint. Pertama mengenai minor. Nah, 2 kali 2 sangat gampang, kita akan bahas. Misalnya contohnya adalah matriks 3 kali 3 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minor dulu. Apa itu minor?
minor dari suatu baris dan kolom itu adalah matriks, determinan dari matriks baru yang terbentuk dengan menghilangkan baris dan kolom tertentu. Misalnya, minor 2,3 dari matriks A itu adalah matriks, determinan dari matriks baru yang terbentuk dengan menghilangkan komponen baris 2 kolom 3. Nah, di sini kita bisa baris 2 kolom 3 berarti 456 sama 369 kita hapus. Ini tinggal 1 2 7 8. Atau determinan kita bisa tulis seperti ini ya. 1 2 7 8 dengan garis tegak. Hasilnya adalah 8 kurangi 14 yaitu min 6. Nah, kemudian kita bisa misalnya minor 1,1, minor 1,2, minor 1,3. Misalnya kita M 1,1 ini adalah minor 1,1 tentu saja adalah 5, 6, 8, 9. Ini berapa ini? 45 kurangi 48, min 3. Seterusnya kita bisa cari minor 1, 2, yaitu adalah 4, 6, 7, 9. 36 kurangi 42 yaitu min 6. Begitu juga M 1, 3. Dia adalah 45, 7, 8. 32 kurangi 35 min 3. Dan seterusnya. Itu adalah minor. Nanti kita akan lanjut ke yang berikutnya yaitu kofaktor. Setelah kita cari semua minor. Tentu saja kita harus cari M21, kemudian M22, M23. Berapa ini M21? M21 menghilangkan baris 2 kolom 1 yaitu 5, 6, 8, 9. 45, 2, 9, 2, 3, 8, 9, yaitu 18 kurangi 24 yaitu min 6. 22, 1, 3, 7, 9 yaitu 9 kurangi 21 min 12. M23 baris 2 kolom 3 yaitu 1, 2, 7, 8. 8 kurangi 14. 8 kurangi 14 hasilnya adalah min 6. Begitu juga M31, 5 kurangi 8, min 3. M32, 6 kurangi 12, min 6. Kemudian M33, 15, 24, min 3. Nah, kofaktor ini agak mudah. Kofaktor ini tidak bisa kita melangkai perhitungan minor dulu karena kofaktor itu adalah matriks baru berukuran sama dengan A yaitu 3 kali 3 di mana setiap elemennya itu diperoleh dari minor yang dikalikan dengan suatu tanda positif atau negatif. Jadi kalau C atau kofaktor dari A itu adalah matriks berukuran 3 kali 3, dia memiliki elemen C, I, J, di mana C, I, J ini adalah hasil dari minor I, J yang dikalikan dengan suatu tanda. Tandanya adalah negatif atau positif tergantung pada dia posisi baris sama kolomnya. Kalau kolom 1, baris kolom 1,1 dia bertanda positif yaitu I-nya 1, J-nya 1, maka min 1 pangkat genap yaitu positif. Begitu juga
Kalau di misalnya C3,2, 3 tambah 25 berarti negatif, berarti ganjil, maka min 1 pangkat ganjil negatif berarti minus. Misalnya tadi ya, C1,1 dia adalah positif, yaitu M1,1. Sedangkan C 2,3, karena 2 sama 3 itu ganjil, maka dia min M2,3. Maka matriks C dia adalah, kita bisa tuliskan min positif ya pertama ya, M11 min M12 M13 min M21 M22 min M23 M31 M32 M33 dari M yang sebelumnya. Nah, baru kita sampai pada yang berikutnya, yaitu adjoin. Nah, ini kita bisa tulis C itu adalah kofaktor dari A. Nah, bagaimana dengan adjoin? Adjoin simpel sekali. Adjoin itu adalah transpose dari kofaktor. Jadi kalau kita sudah punya kofaktor, adjoin dari A itu adalah C yang ditranspose. Jadi ini baris pertama ini akan menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom 2, dan seterusnya. M11 min M12 M13 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mencari konsep ini kita bisa gunakan untuk mencari determinan dan inverse dari matriks. Pertama, kita manfaatkan untuk mencari determinan. Apa itu determinan? Sebenarnya determinan itu sederhana. Determinan matriks persegi tentu saja kita bahas yang lebih dari 2,2. Misalnya paling gampang adalah 3,3. Determinannya bagaimana caranya? Misalnya tadi saya punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determinan dari A, bagaimana? Determinan dari A itu adalah misalnya yang 2,2. Saya punya A 1,1 kali dengan minor dari 1,1, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah kofaktor 1,1 tambah A1 3 kofaktor 1, 2 ya, 1, 2 tambah A dari 1, 3 kali C1 3, atau kalau seperti biasa kita tulis itu sebenarnya tadi kita sudah punya tadi ya, 1 kali berapa? Determinan dari 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9. Nah, C12 itu dia negatif dari minor. Makanya kita tulisnya ini minus. Ini adalah 2 kali determinan dari 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Tambah 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini sebenarnya adalah M11 atau sama dengan C11. Di sini adalah M12, tapi dikasih negatif menjadi C12. Di sini adalah M13, C13 karena dia bertanda positif. Bagaimana 4 kali 4? Ya sama. 4 kali 4, maka dia akan matriks minornya dia berukuran 3 kali 3. 3 kali 3 harus dipecah seperti ini lagi dan seterusnya.
Kemudian, kalau kita sudah punya inversi, kita sudah punya determinan, kita punya adjoint, gampang. Determinannya bisa atau inversinya bisa dicari. A inverse adalah seper determinan dari A kali adjoint dari A. Oke, saya kira itu main determinan, kemudian secara spesifik, minor, kofaktor, dan adjoint dari matriks. Anda bisa lanjutkan untuk contoh yang ini. Oke, saya cukupkan untuk kali ini. Kita lanjutkan berikutnya mengenai eigen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.